Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai perancangan strategi manajemen perpajakan pada perusahaan industri kreatif digital di kawasan ekonomi khusus dengan studi kasus PT Sukses Sejati yang merupakan tugas Project Based Learning mata kuliah akuntansi pajakan dengan dosen pengampu Mela Nurdiali, SEMAK. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Suci Syafitri, ada Ziana Azrini, dan juga saya sendiri, Sarajata Naila Azara Putri. Next, terus saya akan membahas bab 1, pendahuluan. Perkembangan ekonomi digital dan paradigma perpajakan. Yang pertama ada perubahan lanskap bisnis, di mana ekonomi digital memosisikan industri kreatif dan sektor teknologi sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kompetensi yang ketat. Selanjutnya ada redefinisi kepatuhan pajak. Pajak bukan sekedar komponen beban eksternal pengurang profitabilitas, melainkan cerminan akuntabilitas, integritas, dan transparansi manajemen modern. Selanjutnya, urgensi dari strategi ini sendiri. Diperlukan perencanaan strategi perpajakan yang matang, komprehensif, dan taktis untuk meminimalkan kewajiban fiskal secara legal dan sesuai regulasi. Selanjutnya, struktur operasional entitas di kawasan ekonomi khusus. 3 lini bisnis utama, yaitu agensi pemasaran digital, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen talenta konten. Struktur biaya unik di usaha ini sendiri didominasi oleh aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual dan pengeluaran dari sumber daya manusia itu sendiri. Situasi strategis dan momentum regulasi yang dimana perusahaan ini berstatus PKP di dalam kawasan ekonomi khusus. Jadi fleksibilitas alokasi biaya membuka ruang improvisasi pasca harmonisasi peraturan perpajakan terkait perlakuan fiskal atas biaya natura atau kenikmatan. Selanjutnya, parameter dan arah evaluasi fiskal. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, identifikasi jalur fiskal. Di sini memetakan jenis pajak relevan serta mekanisme potong atau pungut pada seluruh siklus operasional bisnis. Yang kedua, formulasi PPh badan dan KEK yang dimana menyusun skema perhitungan dengan mengintegrasikan insentif tax holiday cake. Yang terakhir, merancang tax planning, merumuskan strategi taktis yang legal dan efisien tanpa resiko sanksi dan juga denda. Manfaat penulisan. Bagi mahasiswa dan akademisi, ini menjadi sarana aplikatif penyelarasan teori akuntansi perpajakan dengan kasus real dan dampak regulasi dari UU HPP yang terbaru. Untuk pelaku usaha dan praktisi, di sini terdapat panduan praktis untuk mengeksplorasi celah legal perpajakan demi struktur keuangan perusahaan yang sehat dan juga efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, bab 2 itu tentang profil perusahaan dan aspek bisnis. Yang pertama ada identitas perusahaan yang dimana PT Sukses Jati adalah perusahaan jasa digital dan teknologi informasi yang berdiri sejak tahun 2022. Berkedudukan di wilayah kawasan ekonomi khusus atau KEK daerah Batam dengan status PKP sejak awal pendirian. Perusahaan berhak memanfaatkan fasilitas fiskal istimewa termasuk tax holiday, serta wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas jasa yang diserahkan. Lalu untuk jenis usaha atau core bisnisnya dibagi menjadi 3, yaitu agensi pemasaran digital, yang dimana lini bisnis utama perusahaan melayani konsultasi strategi digital dengan pengelolaan iklan berbayar seperti Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Lalu ada SEO, media sosial, dan analitik data, yang dimana pendapatan itu merupakan JKP yang dikenai PPN 11%. Lalu ada pengembangan perangkat lunak, yang dimana mencakup pembuatan aplikasi web mobile, sistem informasi integrasi API, dan lisensi software proprietary yang didukung tim internal dan vendor teknologi eksternal, yang dimana transaksi ini dikenakan PPh pasal 23 bila penerima lisensi adalah badan usaha pemotong pajak. Dan yang terakhir ada manajemen konten kreatif yang dimana PT Sukses Sejati ini bertindak sebagai agen representasi bagi konten creator dan influencer, mengolah kontrak kolaborasi, hak kekayaan intelektual, dan pengembangan karir, yang dimana
perusahaan wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan talenta individu. Bisa di next. Lalu di sini ada struktur perusahaan yang di mana jabatan tertinggi itu dipegang oleh direktur utama. Lalu ada divisi keuangan, lalu ada departemen digital marketing yang di mana ada tim ads dan CEO, lalu ada tim sosial media, lalu ada departemen software development yang dipegang oleh tim front end dan back end yang di mana ada tim lisensi dan IP, lalu ada departemen talent management yang di mana ada tim kontrak dan talent, dan yang terakhir ada divisi sumber daya manusia. Lalu ada analisis finansial dan modal yang di mana ada retainer fee bulanan, pendapatan rutin yang berasal dari klien agensi digital yang membayar biaya tetap per bulan untuk mendapatkan layanan pengelolaan pemasaran digital secara berkelanjutan. Lalu ada project based fee yang di mana pendapatan dari proyek-proyek dengan ruang lingkup dan waktu yang terbatas. Lalu ada lisensi perangkat lunak yang di mana pendapatan dari penjualan hak guna atau lisensi atas perangkat lunak yang dikembangkan secara mandiri oleh tim internal, baik dalam bentuk lisensi sekali bayar maupun berlangganan atau subscription. Lalu ada komisi talent management yang dimana pendapatan berupa presentasi komisi dari nilai kontrak kolaborasi yang berhasil dijembatani para talenta dengan klien korporasi atau brand. Lalu yang terakhir ada pendapatan dari ekspor jasa, menyediakan layanan jasa digital kepada konsumen luar negeri yang memiliki indikasi perpajakan sendiri, khususnya dalam pengenaan PPN dengan tarif 0% untuk ekspor jasa. Selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan Baik, oleh rekan saya. baik, selanjutnya untuk bab 3, manajemen perpajakan perusahaan. Di sini akan membahas mengenai klasifikasi klaster pajak pada operasional agensi digital, yang dimana pajak pusat atas transaksi penyerahan jasa, ini ada pajak pertambahan nilai PPN melekat pada aktivitas harian atas penyerahan jasa kena pajak, yaitu layanan perikanan digital, optimalisasi SEO, pembuatan konten, dan lisensi hak guna perangkat lunak. Selanjutnya, untuk pajak penghasilan atas operasional korporasi, ini ada PPh pasal 21 untuk kewajiban upah, gaji, tunjangan karyawan tetap, dan honorarium freelancer. Lalu ada PPh pasal 23 untuk transaksi subkontrak vendor IT, sewa studio visual, dan juga royalti. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 untuk potensi muncul atas transaksi sewa gedung kantor atau juga tanah. Selanjutnya, klasifikasi klaster pajak pada operasional agensi digital. Arus pendapatan masuk inflow ini ada di mana perusahaan sebagai pemungut aktif, yaitu memungut PPN tarif 11% di atas nilai nominal kontrak atau penggantian jasa, dan menerbitkan faktur pajak keluaran secara elektronik via e-faktur. Selanjutnya, perusahaan sebagai pihak dipotong. Klien memotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto sebelum pencairan. Bukti potong dihimpun sebagai kredit pajak. Selanjutnya, arus biaya keluar atau outflow. Perusahaan sebagai agen pemotong. Yang pertama ada PPh pasal 21. Menghitung dan memotong gaji karyawan tetap. Tarif pasal 17 dan freelancer. Kategori bukan pegawai berkesinambungan. Selanjutnya, PPh pasal 23. Memotong kewajiban dari aliran dana ke vendor pihak ketiga sebesar 2% untuk jasa dan sewa dan juga 15% untuk royalti dari nilai bruto transaksi. Selanjutnya, klasifikasi klaster pajak pada operasional agensi digital. Yang pertama dari laporan keuangan komersial, lalu akan direkonsiliasi fiskal, apakah itu negatif atau positif. Selanjutnya, penghasilan kena pajak itu dikenakan tarif normal umum korporasi, yaitu 22%. Lalu implementasi fasilitas insentif tax holiday, yang dimana pengurangan PPh badan hingga 100% untuk jangka waktu tertentu sejak produksi komersial berdasarkan pemenuhan nilai investasi minimum, yang dimana akan menghasilkan beban PPh badan akhir yang yaitu nihil seperti itu. Baik, selanjutnya bab 4 akan dibacakan oleh rekan saya. Dan selanjutnya bab 4 atau strategi tax planning. Pertama ada strategi memaksimalkan tax holiday. Jadi PT Sukses Sejati sendiri memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan sebagai perusahaan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus atau KEK
pada daerah Batam. Fasilitas tax holiday ini merupakan salah satu insentif perpajakan paling strategis yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak secara legal dan terstruktur. PT Sukses Sejati berpotensi memperoleh fasilitas yang pertama itu tax holiday PPh Badan 100% dengan minimal penanaman modal 100 miliar. Yang kedua ada pengurangan PPh Badan sebesar 50% dengan jangka waktu 2 tahun setelah masa tax holiday berakhir. Yang ketiga itu pembebasan dividen 0% di kawasan ekonomi khusus untuk pemegang saham luar negeri atau warga negara asing. Selanjutnya ada pembebasan bea masuk selama beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Dan yang terakhir ada pembebasan PPN impor barang untuk kegiatan usaha selama beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Untuk memaksimalkan manfaat dari tax holiday ini, PT Sukses Sejati perlu menjalankan beberapa serangkaian langkah-langkah strategis. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelayakan dan registrasi formal, yang kedua ada optimasi alokasi pendapatan, dan yang terakhir ada alokasi biaya yang tepat. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan fasilitas tax holiday tidak terlepas dari beberapa sejumlah resiko yang perlu antisipasi. Yang pertama itu ada pencabutan status CAC jika tidak memenuhi komitmen investasi. Yang kedua, sengketa substansi ekonomi atau substance over from oleh DJP. Dan yang terakhir adanya perubahan kebijakan pemerintah atas insentif CAC. Selanjutnya, untuk strategi yang kedua, ini ada strategi mengoptimasi biaya deductible. Jadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 6, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M. Berikut adalah beberapa biaya-biaya yang bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan bruto. Yang pertama itu ada gaji, THR, bonus kinerja, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi berupa kas atau setara kas yang diterima oleh karyawan. Yang kedua itu biaya pengembangan SDM seperti pelatihan teknis, sertifikasi, dan seminar selama adanya dokumen pelatihan. Yang ketiga itu ada biaya teknologi dan lisensi seperti lisensi software, cloud computing, hosting, domain, dengan syarat adanya kontrak atau invoice. Yang keempat ada biaya pemasaran dan penjualan seperti digital marketing, content creation, dan business development. Yang kelima ada di biaya riset dan pengembangan seperti pengembangan produk digital, inovasi layanan, dan platform. Dan selanjutnya ada biaya administrasi umum seperti sewa kantor, utilitas, perlengkapan kantor, dan jasa profesional. Yang selanjutnya ada penyusutan aset tetap seperti komputer, peralatan IT, dan furnitur kantor. Dan yang terakhir ada biaya representasi seperti entertainment, klien perjalanan dinas, dan akomodasi bisnis selama ada daftar nominatif. Selanjutnya, dan yang strategi yang terakhir yaitu strategi optimasi PPN untuk KP atau jasa kena pajak. Jadi berdasarkan Undang-Undang PPN yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP dan PMK Nomor 30 Tahun 2011, ekspor jasa kena pajak dikenai PPN dengan tarif 0%. Untuk PT Sukses Sejati sendiri yang bergerak di jasa digital, ada beberapa jenis layanan yang berpotensi mendapatkan fasilitas ini. Yang pertama itu ada fasilitas PPN 0% untuk jasa software development untuk klien luar negeri dengan syarat pemanfaatan jasa berada di luar daerah pabean. Yang kedua ada fasilitas PPN 0% untuk jasa IT consulting pada perusahaan asing dengan syarat pembayaran dan jasa dimanfaatkan di luar negeri. Yang ketiga ada fasilitas 0% untuk jasa SaaS untuk pengguna asing dengan syarat user harus berada di luar Indonesia. Yang keempat, ada fasilitas PPN 0% jasa layanan data dan analytics dengan syarat outputnya harus digunakan di luar negeri. Yang terakhir ini ada fasilitas PPN standar atau PPN 12% untuk layanan klien domestik dengan syarat sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku. Klaim untuk PPN 0% pada ekspor jasa ini harus didukung oleh dokumentasi yang kuat dan komprehensif. Jadi PT Sukses Sejati harus menyiapkan beberapa dokumen antara lain yang pertama itu kontrak perjanjian jasa dengan klien, yang kedua bukti pembayaran dari luar negeri, ketiga faktur atau invoice dalam mata uang asing, keempat ada laporan penyelesaian pekerjaan, dan yang terakhir ada korespondensi resmi dengan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bab 5 tentang analisis proyeksi dan estimasi dampak. Berikutnya.
Yang pertama ada proyeksi pendapatan yang dimana di sini ada retainer fee digital marketing, project based fee, lisensi perangkat lunak, komisi talent manajemen, pendapatan ekspor jasa, dan total pendapatan bruto. Yang dimana proyeksi ini kita menggunakan sampai tahun ketiga. Nah, bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan pada tahun kedua itu sebesar 38% dibanding pada tahun pertama, yang didorong oleh ekspansi klien di agensi digital dan peningkatan lisensi perangkat lunak. Sementara itu pertumbuhan pada tahun ketiga itu diproyeksikan sebesar 40% yang didorong oleh peningkatan signifikan dari segmen ekspor jasa dan talent manajemen yang mulai menjangkau pasar Asia Tenggara. Bisa di next. Lalu berikutnya ada proyeksi struktur biaya. Di sini komponen biayanya itu ada komponen biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya honorarium tenaga lepas, biaya subkontrak vendor eksternal, biaya sewa kantor dan operasional, biaya platform dan software tools, lalu biaya pemasaran dan pengembangan, dan ada total biaya deductible. Yang dimana rasio biaya terhadap pendapatan itu diproyeksikan berada pada kisaran 76% pada tahun pertama, yang merupakan angka yang wajar untuk industri jasa digital, mengingat tingginya proporsi biaya sumber daya manusia. Manajemen itu menargetkan efisiensi biaya secara bertahap sehingga rasio ini turun menjadi 73% pada tahun kedua dan 69% pada tahun ketiga seiring dengan tercapainya skala ekonomis dan otomatisasi proses operasional. Lalu ada rekonsiliasi fiskal. Dari tabel tersebut bisa dilihat kalau ada laba komersial, koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif, penghasilan kena pajak, PPh tarif sebesar 22%, lalu ada tax holiday, PPh badan terutang, kredit PPh 23, lalu ada PPh badan kurang atau lebih bayar. Nah, bisa dilihat kalau implementasi strategi perencanaan pajak yang mencakup optimalisasi biaya deductible itu ada fasilitas pemanfaatan tax holiday cake serta pengelolaan kredit pajak secara efektif yang menghasilkan total penghematan PPh badan sebesar 242 juta pada tahun pertama. Nilai-nilai secara langsung meningkatkan arus kas perusahaan dan dapat diinvestasikan kembali untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Lalu ada komponen tax saving. Kalau dilihat di sini, pajak itu sebesar 600 juta. Pada tahun pertama itu operasional ini sebesar 8,44% dari total pendapatan bruto dan merupakan angka yang sangat signifikan, terutama bagi perusahaan yang masih dalam fase pertumbuhan awal. Nah, dana penghematan ini dapat dialokasikan untuk pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, investasi pada alat dan teknologi baru, atau sebagai cadangan dana darurat operasional. Lalu ada risiko dan mitigasi. Nah, risikonya ini pertama ada pencabutan tax holiday karena gagal memenuhi syarat administratif atau realisasi investasi, yang dimana kewajiban pajak itu besar secara retroaktif. Lalu ada perubahan regulasi, perubahan tarif PPN, PPh badan, atau ketentuan deductible mengubah proyeksi tax saving. Lalu ada sengketa pajak yang dimana tax planning ini agresif tanpa dokumentasi memadai, memicu pemeriksaan dan sengketa dengan otoritas. Dan yang terakhir ada resiko kurs falas yang dimana fluktuasi nilai tukar itu pada pendapatan ekspor jasa mempengaruhi nilai rupiah dan besaran PPN PPh. Lalu untuk mitigasinya itu untuk resiko pencabutan tax holiday itu yaitu yang pertama untuk membentuk tim compliance khusus, pantau dan laporkan realisasi investasi berkala ke DJP. Lalu untuk perubahan regulasi itu mitigasinya review strategi perpajakan minimal 1 kali dalam setahun atau setiap ada perubahan regulasi signifikan. Lalu mitigasi untuk sengketa pajak, yaitu pastikan setiap strategi berdasar hukum kuat, didukung dokumentasi lengkap, transparan dan konsisten. Dan mitigasi terakhir tentang risiko kurs falas itu menerapkan kebijakan hedging dan gunakan kurs KMK sebagai dasar pelaporan pajak. Lalu yang terakhir ada proyeksi kumulatif dengan implementasi strategi tax planning yang konsisten dan pemenuhan seluruh komitmen kawasan ekonomi kreatif. Penghematan pajak itu diestimasi sebesar 354,6 juta di tahun pertama, meningkat menjadi 489 juta di tahun kedua dan 684 di tahun ketiga. Dengan total kumulatif itu sebesar 1,527 miliar dalam 3 tahun pertama.
Dana tersebut direncanakan diinvestasikan kembali ke pengembangan produk, ekspansi pasar, dan peningkatan SDM guna mempercepat pertumbuhan dan membangun keunggulan kompetitif PT Sukses Sejati di industri digital Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi berdasarkan strategi tax planning yang telah dijelaskan sebelumnya, kami dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu efisiensi finansial yang signifikan. Jadi proyeksi penghematan pajak yang mencapai nominal 354 juta sekian di tahun pertama dan akumulasi lebih dari 1,5 miliar dalam 3 tahun operasional. Yang kedua, pemanfaatan insentif pada kawasan ekonomi khusus. Adanya fasilitas tax holiday, yaitu pembebasan PPh badan 100% adalah pilar utama efisiensi yang bergantung pada kepatuhan administratif. Yang tiga, ada optimalisasi UHPP, yang dimana perubahan skema natura atau deductible taxable membuka ruang fleksibilitas struktur remunerasi karyawan secara legal, dan yang terakhir ada kepatuhan sebagai prasyarat. Jadi manfaat fiskal hanya berkelanjutan jika perusahaan konsisten memenuhi komitmen investasi minimum dan dokumentasi yang kuat. Selanjutnya, ada beberapa saran yang kami berikan untuk PT Sukses Sejati. Yang pertama itu, PT Sukses Sejati harus membentuk tim khusus untuk kawasan ekonomi khusus. Jadi memprioritaskan pemenuhan syarat administratif sejak dini dengan membentuk tim penanggung jawab yang fokus memantau komitmen investasi dan pelaporan berkala ke Badan Pengelola. Oke. Yang kedua itu bangun sistem dokumentasi terintegrasi. Jadi PT Sukses Sejati harus mengarsipkan seluruh transaksi, kontrak, dan faktur secara rapi, mau fisik maupun digital, sejak awal operasional sebagai perisai utama menghadapi pemeriksaan pajak. Yang ketiga ada melakukan review berkala. Evaluasi strategi tax planning minimal 1 kali dalam setahun bersama konsultan. Yang ketiga, melakukan review berkala, yaitu evaluasi strategi tax planning minimal 1 kali dalam setahun bersama konsultan pajak bersertifikat untuk mengantisipasi perubahan regulasi yang cepat. Dan yang keempat, ada meningkatkan kapabilitas SDM keuangan, yaitu dengan cara menginvestasikan anggaran pada pelatihan dan sertifikasi perpajakan tim internal agar mampu menyelaraskan aturan teknis pajak dengan keputusan bisnis strategis. Baik, sekian presentasi dari kami, pemaparan project based learning dari mata kuliah akuntansi pajak dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.